Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raihan Dwi Marta dari kelas 2 FA2 MPM 191 FF03074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kimia medisinal pada pertemuan ke-6 yaitu Computer Aided Drug Design Discovery atau CADD. Nah, suatu molekul bisa menjadi obat itu bukan karena memang sudah diketahui sebagai obat, perlu proses. Nah, untuk mengetahui bahwa suatu molekul dapat menjadi obat, termasuk untuk obat yang ditemukan secara kebetulan ataupun serendipity. Setiap molekul obat memiliki kisahnya masing-masing hingga terpilih dan dinobatkan sebagai obat. Tetapi perlu diingat bahwa setiap obat adalah molekul, tetapi tidak setiap molekul adalah obat. Artinya, obat adalah molekul yang terpilih. Ada banyak rute yang menemukan obat-obat yang telah ada pada saat ini. Beberapa obat ada yang ditemukan secara kebetulan dan sebagian lainnya ditemukan melalui proses screening terhadap berbagai sumber seperti produk enzimatik, metabolit tanaman. Dan di dalam proses penemuan obat secara tradisional, suatu lead compound atau senyawa penuntunnya biasanya dihasilkan dari ribuan senyawa. Nah, di mana dibuatkan sejumlah senyawa turunan dari senyawa penuntunnya, dan kemudian masing-masing senyawa turunan itu diuji aktivitas toksisitasnya. Diuji turunan, aktivitas, dan juga toksisitasnya, hingga diperoleh senyawa turunan yang memiliki aktivitas dan toksisitas yang sesuai, untuk kemudian disintesis dan diuji lebih lanjut. Nah, seiring berjalannya waktu, kemajuan dalam bidang biologi molekuler telah membantu mengungkapkan banyaknya target-target kerja obat yang potensial, sehingga sangat mendukung penelitian penemuan obat. Adapun protein data bank ataupun PDB. Nah, PDB ini merupakan sumber data yang sangat penting dalam penelitian penemuan obat. PDB merupakan database struktur dari makromolekul yang biasanya menjadi target kerja obat, enzim reseptor, protein linear, dan asam nukleer. Nah, Computer Aided Drug Design atau CADD atau desain obat berbentukan komputer ini adalah suatu disiplin ilmu yang menggabungkan antara kelimpahan data molekul kimia dan strategi kuantum yang bertujuan menemukan, mendesain, dan mengembangkan molekul-molekul kimia tertentu, yaitu obat, untuk tujuan terapeutik. Objek studi dalam CADD ada 3. Yang pertama, perbaikan karakter molekul-molekul yang aktif secara biologis, dan yang kedua, pengembangan alternatif terapeutik. Yang ketiga, peningkatan pemahaman kejadian biologis pada level molekul. Nah, suatu obat yang sampai ke pasaran setidaknya akan mengalami ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, fase penemuan atau discovery, yaitu fase yang bertujuan untuk mengidentifikasi target kerja yang relevan dan menemukan senyawa penuntunnya. Dan yang kedua, ada fase desain obat yang bertujuan untuk mengoptimasi senyawa penuntunnya, yaitu untuk mendapatkan senyawa turunan yang memiliki aktivitas lebih kuat dengan toksisitas yang lebih rendah tentunya ya. Dan yang ketiga, fase pengembangan obat yang bertujuan untuk menguji aktivitas dan keamanan senyawa-senyawa yang dihasilkan pada fase-fase obat secara in vitro maupun in vivo. Fase ini meliputi meliputi uji praklinis, uji klinis, dan uji klinis fase 1, 2, 3, dan 4. Nah, CADD ini diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada struktur Based Drug Design atau SBDD. SBDD ini tergantung pada ketersediaan informasi struktur 3 dimensi molekul target. Nah, teknik yang menonjol pada ini adalah penambatan molekul dan dinamika molekul. Dan kedua ada ligand based drug design atau LBDD. Nah, ini tuh didasarkan pada informasi sekelompok senyawa yang telah diketahui aktivitas biologisnya. Dan tujuan utamanya adalah mengidentifikasi aktivitas biologis suatu molekul atau meningkatkan aktivitasnya. Dan yang ketiga ada hybrid method and method based on endpoint. Nah, metode ini mengkombinasi SBDD dan LBDD. Contoh, pharmacophore modeling. Nah, penerapan CADD-nya itu ada sangat berguna gitu ya, terutama
dalam dua hal ini. Yang pertama, terutama dalam dua hal. Yang pertama ada penemuan hit dan atau lead compound. Pendekatan yang umum digunakan dalam upaya penemuan hit adalah virtual screening. Virtual screening atau penapisan virtual, yaitu teknik yang digunakan untuk memfilter sejumlah besar senyawa, molekul, atau struktur kimia berdasarkan aktivitas tertentu. Molekul-molekul yang terpilih dari virtual screening disebut sebagai hit atau hit selanjutnya di screening lebih lanjut untuk mendapatkan lead ataupun penuntun. Dan yang kedua ada optimasi lead. SBB, SBDD, dan LBDD ini atau metode hybrid dapat digunakan untuk menilai potensi aktivitas dan toksisitas suatu senyawa. Dalam proses optimasi ini dibuat satu senyawa turunan yang kemudian masing-masing senyawa tersebut diuji potensial dan toksisitasnya. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.